Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, ini tadi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba ngeskip gitu, ngeskip HP-nya terus hilang gitu aja gitu. Live-nya padahal tadi lagi ngobrol asik sama Ustadz Nur, tiba-tiba hilang teman-teman. Mohon maaf ya, ini nggak tahu nih apa handphone saya, apa sinyal, apa kenapa ya? Mungkin ada yang lebih tahu nih. Ustadz Nur mungkin bisa gabung lagi, bisa join lagi ya bersama aku Nika. Ini tiba-tiba tadi udah plak hilang gitu aja teman-teman. Gak kaget juga ya. Wah, hilang. Ya udah harus ngulangin lagi ya qadarullah ya. Ya semoga ini live yang kedua jadi lebih lancar. Ah, berarti ini kayaknya perlu handphone baru ya kayaknya ya. Ini iPhone saya harus segera diganti nih. Udah layarnya agak cacat ya. Mungkin gitu. Gitu teman-teman, buat yang tadi gabung, saya mohon maaf dan sekarang habis udah masuk lagi dan sudah, oh udah, Kunika udah request lagi nih. Tin obrolan tadi ya. Iya. Ustadz maaf, tiba-tiba ngilang gitu aja Tat. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, ini menunjukkan memang kita hamba Allah bukannya menentukan gitu. Masya Allah. Iya nih. Iya, iya. Bener-bener nggak tahu langsung tet hilang gitu. Wah, ya udah, lanjutlah ngobrol. Ustadz, Oke. mohon maaf tadi kita sampai ada Adab. niat, Iya. niat, cara sama tujuan ya. Iya. Kalau niat itu kan harus betul-betul siap menikah ya, bukan mau nikah saja. Nah, yang kita fasilitasi dalam kunikah itu orang yang siap menikah, bukan orang yang mau menikah. Si orang yang siap menikah bukan mau menikah. Rinciin lagi Tat. Gimana tuh? Siapa yang nggak mau menikah? Orang sudah nikah aja mau nikah lagi gitu kan? Kalau kalau bahasanya mau gitu. Jadi, kalau bahasanya mau itu sebetulnya dia belum siap menikah. Nah, orang yang kita layani di kunika itu untuk difasilitasi ditaarufkan itu orang yang siap menikah. Ketika Definisi. Ya, orang Definisi siap menikah, orang siap menikah gitu. ya dia ngisi form yang sudah kita sediakan ya. Di situ kita bisa baca ini orang siap apa mau aja ini. Jadi ada yang bisa kita baca gitu dari sisi motivasinya. Karena orang yang mau menikah itu ya itu yang kadang-kadang jadi masalah ketika ta'aruf. Termasuk tema kita pada saat ini yaitu tahu-tahu ada yang lari dari kenyataan itu ya bagian dari mereka hanya mau nikah tapi nggak siap menikah gitu. Oh, ya. Nah kemudian cara yang baik. Cara yang baik ini jangan sampai niat baik kita ini tapi prosesnya mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi harus tetap dalam bingkai cinta dan keridhaan Allah. Jangan berkhalwat, menjaga pandangan, tidak ada pembicaraan yang mengandung dosa, tidak ada sentuhan fisik, tidak. Itu yang mesti kita hindari. Itu yang saya katakan cara yang baik. Jangan sampai kita niat baik tapi cara salah. Kalau tujuannya baik, harus sama-sama yakin bersama orang yang diproses dalam ta'aruf itu bahwa menikah itu biduk cinta dia menuju Allah. Jadi sinergi bersama pasangan itu menjadi sebuah keinginan berdua untuk menyempurnakan agamanya, menyatukan visi dan misi hidupnya, satu obsesi bahagia hingga ke surga, bagaimana membangun chemistry di antara keduanya, sehingga bisa sinergi dengan apa yang Allah katakan, menjaga diri dari ancaman neraka. Nah ini tujuan yang baik. Jadi tujuan yang baik, cara yang baik, niat yang baik. Itu yang kita jadi poin kita dalam adab ini. Bisa nggak sih untuk bagaimana cara buat membangun niat kalau tadi balik lagi ke niat dari mau menjadi siap gitu loh. Ya. Bisa nggak kita bangun itu? Ya pertama kita kan harus bangun cinta ini, jangan sampai kita jatuh cinta. Gitu. Nah, membangun cinta itu ketika kita sama-sama paham untuk apa kita saling mencintai. Nah disitulah kita bicara tentang visi dan misi dalam pernikahan. Motivasi ibadah, obsesi bersama ke surga, itu bagian dari paradigma yang mesti dulu kita pahami. Karena di dalam pernikahan nanti kalau tidak dikuatkan oleh pondasi
visi dan misi pernikahan ini, gampang sekali tuh nanti goyah. Jadi itu dimatangkan dulu di dalam proses ta'aruf kita itu, kita jelaskan kepada mereka tentang motivasi dan obsesi itu. Berarti malah tujuannya dulu ya? Oh iya, motivasi dan tujuannya dulu. Motivasi dan tujuannya dulu. Karena di situ kadang-kadang kita capek melayani mereka yang memang setengah-setengah. Gitu. Jadi, tapi kalau mereka sudah punya tujuan pasti, kalau mereka sudah punya obsesi, jadi kita lebih mudah membantu dan memproses itu, mendampingi mereka. Baru kita jelaskan fikihnya, baru kita jelaskan tentang caranya, apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Tapi kalau belum niat itu dijelaskan, visi dan misi dan motivasi itu belum dijelaskan, waduh, itu yang akan mempengaruhi cara. Niat yang baik akan membuat cara yang baik, tapi niat yang salah akan mempengaruhi cara yang salah. Mantap. Tapi kan kadang kita kayak sudah terbiasa dengan cara-cara lama ya, dengan cara-cara yang ada di lingkungan, bahkan mungkin keluarga, mungkin misal keluarga yang ya udah memang caranya ya kalau mau nyari pasangan ya pacaran gitu, nggak apa-apa kok. Kalau kok kamu nggak pacaran nak, adek kok nggak punya pacar gitu. Iya. Nah ini peran-peran ini kan berarti juga bukan hanya diri sendiri dong, berarti peran lingkungan juga. Oh iya, makanya ketika kita memahami sesuatu, memang bukan kita bertindak seperti apa yang kita pahami semata, tetapi bagaimana kita menularkan pemahaman itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Gitu. Sebelum kita action, gitu, sebelum kita memutuskan sesuatu, pastikan ya orang terdekat dengan kita itu juga paham dengan apa yang kita pahami. Jadi jangan keburu-buru membawa proposal nikah kita pada orang tua gitu. Sebelum orang tua ini kita bahagiakan, sebelum orang tua kita dia yakin percaya bahwa kita memang siap menikah. Kan masalahnya nggak salah juga tuh orang tua yang tidak setuju kita menikah. Gimana kita mau diizini menikah, cuci piring setelah makan juga enggak gitu ya. Bersih-bersih tempat tidur juga enggak gitu. Nyuci juga masih dicuciin gitu. Jadi gimana orang tua mau percaya sama kita meskipun kita sudah syar'i pakaian kita, tapi orang tua belum bahagia dengan kita gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau orang tua itu kayak nggak setuju untuk anak menikah tuh nggak apa-apa ya? Bukan malah kayak kok orang tuanya kayak nggak mendukung mau ibadah sih gitu. Mana ada orang tua akhi yang nggak akan setuju anaknya bahagia gitu. Gak mungkin lah. Kalaupun itu ada, ya mungkin faktor basic orang tuanya. Ya orang tua kita bukan lulusan pondok, orang tua kita juga pemahaman mereka tidak seperti kita. Ya mari kita tunjukkan seperti apa sih anak yang soleh dan solehah itu, supaya kita tuh lulus proposal cinta kita gitu ya. Oh ini nih, kayaknya dapat ilmu salah satu kunci nih teman-teman. Ternyata kita harus orang tua dulu ya. Oh iya. Dulu nih, kuncian nih. Pokoknya kalau udah sebulan mau menikah, suruh istirahat ibu kita nyuci baju. Suruh istirahat ibu kita nyapu ya. Jadi kita nggak terlalu manja-manja lagi. Sehingga ibu kita lihat kita, kayaknya kamu ini nak udah pas waktunya nikah ini. Langsung ambil proposalnya. Mantap. Waduh. Wah ini buat teman-teman, ayo kita lakukan tadi nasihat dari Ustadz Nur ya. Tapi kalau dari yang sudah berjalan konseling sama antum gitu, berapa lama sih teman-teman yang perjalanan ta'aruf ini idealnya? Idealnya kita sih paling cepat itu sebulan ya, karena ada beberapa proses yang mesti harus dijalani gitu ya, etapa-etapa yang harus dilewati. Ya, sejak mulai seleksi biodata, pertukaran biodata, cross check biodata, kemudian nazar bertemu. Nah, kenapa mesti sesulit itu? Bukan sulit ya, kenapa mesti ada proses seperti itu? Memang perintah agama itu memang begitu. Di dalam Al-Quran itu perintah Nabi fanzur ilaiha, lihat calonmu itu kata-kata nazar yang dipilih oleh Nabi. Dalam Al-Quran kan dalam bahasa Arab itu ada nazar,
ya, ada basir gitu ya, ada basara, ada melihat juga, ada ro'a gitu, ada ru'yah gitu. Tapi ternyata nazar ini beda. Nazar ini lihat ia dengan matamu, ya, pikirkan ia dengan akalmu, putuskan ia dengan imanmu. Itu nazar. Ya. Tatap ia dengan matamu, Ya, mata. pikirkan ia dengan akalmu, putuskan ia dengan hatimu, dengan imanmu. Istabti qalbak. Itu makna melihat dalam bahasa mencari pasangan. Gitu. Bagaimana harus melihatnya nih yang tadi? Kalau dengan matamu, ya wajib apa yang harus tahu. Dilihat kira-kira nih? Ya wajib wajahnya harus tahu, kita wajahnya harus tahu. Nah, nanti dalam proses nazar itu, tapi kan nggak langsung ke situ. Kita ada biodata, dan biodata itu inilah yang menyebabkan kenapa kita harus ta'aruf. Pertama, jadi yang pakai nikab harus dibuka tuh, tapi pada saat nazar, nazar dibuka ya. Harus dibuka. Karena itu lebih fair, lebih efektif, lebih cepat gitu ya. Jadi tatap ia dengan matamu, pikirkan ia dengan akalmu, putuskan ia dengan imanmu. Itu yang ya. Nggak boleh memutuskan dengan mata ya. Nggak boleh juga memutuskan dengan akal. Memutuskan dengan akal tuh maksudnya gimana tuh? Kan harus tahu Lihat kita latar belakang dia, kita pelajari itu. Itu kan perlu pemahaman ya. Mata itu kan bisa ketipu tuh. Apalagi namanya foto saat ini, beauty plus dan sebagainya sangat Jadi saya rasa dengan akal itu kita dalami. Makanya yang paling lama dalam proses ta'aruf itu adalah cross check data. Itu cross check data. Nah, dalam pengalaman kami di Kunika itu, cross check data itu lebih lama dari semua proses ta'aruf. Si akhwat itu akan menanyakan dalam pendampingan kita ini, meskipun mereka nggak bertemu ya, akan menanyakan biodata yang dikirim oleh ikhwan itu. Si ikhwan juga menanyakan biodata yang dikirimkan oleh akhwat itu. Misalkan ya, di biodata ikhwan itu yang dia inginkan putih, bersih gitu. Itu ternyata realitanya akhwat yang diterima ini sawo matang gitu. Nah ini mesti diubah biodata itu. Yang dia inginkan sawo matang. Tidak boleh ada yang tidak sama dengan kenyataan apa yang ada di dalam biodata itu. Lah kalau memang dapatnya sawo matang gimana? Lo harus dirubah yang dia tulis tadi di biodata dia, kan dia cari akhwat yang putih bersih gitu. Saya bilang nikah sama tembok cocok putih bersih. Nih ikhwan ini kadang-kadang ngaco juga bikin kriteria gitu ya. Mana ada putih bersih gitu ya. Jadi tinggi misalnya deterjen kali. Iya, dia misalnya pingin tinggi 167 gitu ya. Ternyata yang akhwat 165. Nah, ini nggak boleh kita sebagai pendamping terima-terima aja ya. Kamu rubah dulu yang 167 jadi 165 sesuai realita yang ada gitu. Itu yang agak lama, supaya nanti ketika sudah menikah, loh kok begini, kok tinggimu nggak seperti yang ada dalam proposal yang aku ajukan gitu. Nah itu yang mesti kita cocokkan. Ya kita bahasakan cross check data itu ya. Cross check data ya. Iya. Yang lama tuh memang yang disebut lama tuh berapa sih? Tadi cross check data tuh? Oh ya maksimal 3 bulan lah gitu itu. Dari proses awal sampai akhir itu 3 bulan, kecuali ada masalah yang terkait dengan orang tua. Karena kami di Kunika itu sangat mewanti-wanti, jangan sampai berbeda, ada masalah dengan orang tua. Ridallahu fi ridal walidain, wa suhtullahu fi suhtil walidain. Kita sangat wanti-wanti, bahkan dalam materi pranikah kita itu ada materi khusus ya, merebut ridha orang tua. Jadi kita kasih trik-trik gimana nih supaya orang tua itu terpesona dengan pilihan kita gitu. Jadi bukan cuma kita yang. Nah itu kita berikan pengalaman kita mendampingi gimana caranya. Ya si ikhwan mesti tahu bicara tentang burung, kalau emang orang tua si akhwat ini suka burung gitu, ya kita bekali gitu pemahaman tentang dunia burung misalkan. Karena memang kadang-kadang
Itu penting ya, penting ya. Itu penting. Sangat, sangat, sangat. Karena memang orang tua ini kan kadang-kadang hal-hal yang sepele jadikan masalah. Kadang-kadang, karena faktor pemahaman ya. Nah, makanya kita bantu untuk mengkomunikasikan. Jadi insya Allah 3 bulan ya, kecuali tadi ada masalah tadi itu. Ada juga sih sampai setahun karena ada masalah. Kita bantu juga ke orang tuanya. Kita datangi, kita silaturahimi. Oh gitu. Dari Kunika malah yang datang juga ke orang tuanya? Oh datang. Datang. Kalau dia di luar Jawa kita Zoom Mas. Biasa itu dari Irian kita Zoom akhwat orang tuanya di Irian, akhwatnya ada di Bali. Kita masih komunikasi dengan bapaknya. Karena memang awal ikhwan itu untuk kenalan dengan orang tua si akhwat itu diawali oleh kita pendamping. Assalamualaikum, saya Ustadz Nur Asyur ya. Saya sahabat teman anak bapak di sini. Saya ingin menyampaikan ya. Saya Pak tanya gimana basa-basi lah. Kemudian kita sampaikan bahwa ada saudara saya ini adik saya mau kenalan dengan bapak. Ya mudah-mudahan Allah menghendaki kemudian sama dengan kehendak kita bersama bahwa dia punya keinginan baik untuk menjadi keluarga bapak, menyambung silaturahim. Kita bantu begitu sehingga bapaknya kita fahamkan dulu, baru kita persilahkan ikhwan ini untuk bicara. Kita awali. Kita awali. Karena biasanya kadang-kadang orang tua itu kalau tidak diawali dengan ustadz, ada apa ini anak-anak kok mau jadi, anak siapa ini? Anak siapa ini itu? Iya, itu juga masalah. Sehingga Kunika alhamdulillah ada pendampingan sampai dulu kan sebelum ada teknologi ini sampai kita ke Jawa ini mendampingi ikhwan ini untuk datang ke orang tua yang bersangkutan. Ya. Itu dua-duanya juga, baik dari ikhwan sama ahwatnya. Kalau ikhwannya mudah. Oh iya, kalau ahwatnya kan tinggal ibunya si ikhwan itu yang kita ajak bicara. Karena biasanya bapaknya si ikhwan ini nggak terlalu banyak ini. Yang susah kan ibunya si ikhwan. Tapi kita suruh presentasi dulu si ikhwan ini apa kesenangan ibunya, apa dia presentasi dulu di tengah-tengah kita supaya kita punya dasar untuk bicara sama ibunya. Sehingga akhwat ini juga tahu quote apa yang harus dia sampaikan sehingga terpesona nih ibu gitu. Jadi itu penting dalam meraih ridho orang tua itu memang segala cara kita lakukan. Yang penting niat kita baik, insya Allah dengan cara yang baik mudah-mudahan Allah menghendaki apa yang kita inginkan. Insya Allah. Kita yakin itu. Ya. Nanti berarti dari Ustadz Nur dan teman-teman di Kunika ini juga menjadi mitra ya di ta'aruf online yang ada di Bali ya? Iya, alhamdulillah. Ini suatu hal yang kita syukuri, suatu hal yang kita banggakan ya. Kita mendapatkan partner yang pas dengan apa yang kita harapkan memang. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi lebih banyak, lebih luas manfaat yang akan bisa kita berikan dengan sinergi kita dengan ta'aruf online Indonesia ini. Tapi sayang Mas, insya Allah nggak lengkap ini kalau nggak ketemu di Bali gitu, nggak lengkap. Iya, ore ya, semoga didengar ya. Ayo ta'aruf online di Indonesia kita ke Bali. Kan nggak masalah ta'arufnya di sini Mas. Ya. Oh, ta'arufnya di. Iya, datanya kita. Di antum datanya di antum, ta'arufnya di sini juga. Termasuk calon nih. Saya sih mau aja. Tinggal tim yang lain aja, Dad. Iya. Ba'da Ramadan insyaallah, ba'da Ramadan insyaallah. Ba'da Ramadan ya, semoga insyaallah. Sebentar lagi udah mau Ramadan ya, Dad. Iya. Aduh. Tapi dari orang tua tadi udah sempat ibaratnya konseling ini kayak mempermudah PDKT ya. Dalam bahasa pacaran ya maksudnya ya. Teman-teman dari Kunika. Nah, iya. Betul itu. Itu ketika ikhwan dan akhwatnya ini kita ajak bicara di cross check data sudah oke gitu ya, sudah sama-sama menerima data akhwat juga sudah, data ikhwan juga sudah, nazar juga sudah. Nah, tahapan berikutnya setelah nazar ini adalah tadi itu silaturahim dengan orang tua, meraih ridho orang tua. Nah, meraih ridho ini perlu strategi. Ikhwan harus mempresentasikan bagaimana kondisi orang tuanya,
ya tipenya. Bahkan di Kunika ini kan di awal-awal itu kita ada mapping talent gitu ya, sampai segitunya gitu ya. Supaya juga kita paham sampai segitunya, ada mapping talent kita sebelum itu materi pertama malahan. Sehingga dari mapping talent itu kita bisa baca juga ini ikhwan dan akhwat yang akan ta'aruf ini. Itu bagi yang ikut sekolah pranikah kita. Kita fasilitasi dengan mapping talent. Sehingga kita lebih mudah untuk mencocok-cocokkan data yang kita punya gitu. Jadi memang tujuannya mereka itu sebenarnya biar khidbah gitu. Tujuannya memang dalam pernikahan ini, dalam ta'aruf ini kan bukan mencari yang terbaik nih Mas, tapi mencari yang pas gitu. Yang pas ya? Yang pas ya. Kalau kita mencari yang terbaik belum tentu kita pas gitu. Jadi kalau emang kurang pas dari Kunika juga, wah ini kayaknya nggak usah lanjut khidbah nih gitu. Oh iya, ada. Meskipun dia ketika kita melihat CV yang masuk ke kita, untuk siapa yang akan kita ta'arufkan itu melihat dari situ kita. Ini siapa yang pas ini? Yang pas. Itu yang pas itu maksudnya ketika dari sisi 4 kriteria yang ada di dalam hadis tungkahul mar'atu li arba', ya, melihat seseorang itu dengan 4 hal itu, cantiknya, nasabnya, ya, hartanya, dan fadfar bidzatid din taribat yadak, dengan agamanya. Di situ kita cocokkan, ya. Kita pas-paskan. Nggak mungkin ya ada seseorang yang kita anggap dia masih mu'allaf di dalam Islam, tahu-tahu kita akan ta'arufkan dengan seorang yang sudah on the track di dalam dakwahnya gitu ya. Itu agak susah ya. Malah agak susah ya? Agak kenapa susah. tuh? Timpang gitu ya maksudnya? Meskipun ya kadang-kadang baru pertama lihat biodata sudah ini. Tapi kalau kita sudah cocok-cocokan, ada kesamaan, ada apa dalam biodatanya, itu insya Allah lebih mudah. Tapi di Bali ini cukup ekstrim juga. Ada yang berani ya. Maklum ya, di Bali sama lah insya Allah dengan di Jawa. Basicnya, latar belakang setiap orang itu beda-beda. Maklum antum tahu lah di sini. Kute, ada wisata lah ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang di mata orang itu negatif, misalkan ya ada tanda di tubuhnya gitu ya, ada itu kadang-kadang aib. Tapi di sini alhamdulillah yang penting lihat motivasi hijrahnya itu sudah nggak masalah. Itu sudah nggak masalah. Tetapi yang masalah itu nanti ke orang tua. Ya, gimana kalau sampai lehernya, tangannya gitu kan? Nah, disitulah pentingnya kita juga membantu. Oh iya, itu penting tuh, Tet. Wah, ini teman-teman. Jadi nanti antum yang bisa mencairkan hal-hal yang susah dijelaskan sama ikhwan nih ibaratnya, atau akhwatnya. Pokoknya agak ribet tuh kalau ada tanda tubuh tuh. Iya, pokoknya kalau ke akhwatnya tuh begini, cintai aku saat ini, jangan cintai masa laluku. Masya Allah. Cintai aku saat ini, jangan cintai masa laluku. Ya, makanya kita haramkan itu di dalam ta'aruf itu ada pertanyaan yang menyisir masalah masa lalu. Itu tidak boleh. Itu kita haramkan. Jadi kita tidak. Apa yang kita baca di biodata itu cukup itu aja. Tidak boleh kita nanya masa lalu. Tidak boleh nanya masa lalu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya sangat privasi ya. Itu tidak bisa. Jadi sudah dan alhamdulillah di biodata kita tuh rinci, jelas, detail gitu, semua ada. Sampai ada tanda di tubuh itu wajib untuk disampaikan. Kecuali pada tubuh-tubuh yang biasa nampak ya. Pada tubuh-tubuh yang biasa nampak. Kalaupun ada yang tidak biasa nampak, maka itu bukan tugas kita. Ada tugas pendamping yang tanpa kita tahu dia sudah bicara dengan akhwatnya atau dia sudah bicara dengan ikhwannya. Karena memang ada tugas-tugasnya pendamping itu. Karena ketika dalam ta'aruf itu wajib ikhwannya didampingi oleh laki-laki yang sudah bersuami, yang boleh menjadi juru bicara dia kalau ada apa-apa. Wajib si akhwat itu juga membawa satu akhwat yang sudah menikah,
dan dia akan jadi juru bicara kalau ada apa-apa. Karena tidak semua ada masalah-masalah sensitif yang bisa diungkapkan langsung pada saat cross check data itu. Memang harus ada 4 mata misalkan dengan pendamping. Ya, itu yang kadang-kadang harus kalau tidak diperjelas kesannya kita juga yang memfasilitasi itu kayak gimana ya? Ada penyesalan lah di antara mereka itu kalau tidak kita pertegas itu. Jadi insya Allah. Oke. Ada tips nggak Tat buat teman-teman yang lagi berusaha untuk mengisi CV nih, biar si CV ini tuh menjadi CV yang berkualitas, yang baik gitu. Iya. Yang pertama ya Bismillah ya. Kita yakin ya, di saat kita ada 3 yang akan dibantu, ditolong oleh Allah. Di antara 3 yang akan dibantu, ditolong oleh Allah itu adalah mereka yang ingin menikah. Maka di saat kita ingin menikah, ketulusan kita itu akan senantiasa dibantu oleh Allah. Jangan ragu. Ya. Insya Allah Allah membersamai kita. Yakinlah dengan nasrullah itu, pertolongan Allah itu. Karena itu janji Rasulullah kepada kita. Yang kedua, setelah yakin, ikhlaskan. Ya, kita mencari pendamping itu, mencari partner kita untuk sinergi menjadi hamba Allah yang terbaik. Ada hal yang kita harus selesaikan, sempurnakan setelah menikah. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dinahu, kata Rasulullah. Kalau kalian menikah, separuh agama itu sudah sempurna, separuh loh ya, enggak semuanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Maka sempurnakan yang separuhnya itu lagi dengan saling mentakwakan. Nah, saling mentakwakan inilah yang menjadi motivasi. Menikah itu untuk menyempurnakan agama kita dan saling mentakwakan diri kita. Jadi memang orientasinya itu mesti orientasi akhirat ya. Jadi yang kemudian apa adanya gitu ya. Jadi tulislah apa adanya. Jangan sampai kita tidak jujur, tidak terus terang. Karena kadang-kadang justru di terus terang itu akan terang terus gitu ya. boleh. Iya, jadi di situ kemudian jangan lupa orang yang tawakal pada Allah itu dalam niatnya untuk menikah, dia wajib untuk ikhtiar. Harus dia usaha. Nggak boleh dia menunggu. Ya, dia harus usaha. Orang yang tawakal itu orang yang ijtihad. Dia harus berlandaskan ilmu. Nggak dinamakan tawakal kalau dia nggak ikhtiar, nggak dinamakan tawakal kalau dia nggak berbasis ilmu. Nggak boleh dia memilih pasangan tanpa ilmu. Yang ketiga tawakal itu ikhtiar, hati-hati jangan sampai ia melakukan kesalahan dalam proses itu, dosa. Dia harus paham fikihnya, bagaimana proses dalam ta'aruf itu. Yang keempat adalah isti'anah. Jangan sampai dia lepas dari doa. Al-insanu bit-tafkir wallahu bit-takdir. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Jodoh itu kayak rezeki. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, bukan kita yang menentukan. Jadi itu yang harus kita pahami dalam proses ta'aruf itu. Dan ta'aruf itu bagian dari ikhtiar kita. Insya Allah. Berarti sebenarnya kalau karena jodoh itu seperti rezeki, ya pasti akan dapat orang itu dong, Tat. Ya udahlah pasti juga dapat gitu. Pasti sama dia nih. Ya antum yang nentukan kalau begitu. Kalau kan udah pasti dapat, ya udahlah santai deh. Pasti dapat tapi belum tentu apa yang antum inginkan. Jadi gini Mas, jodoh itu kayak rezeki. Kita hanya diperintah untuk berikhtiar, tentukan. Kalau antum ingin seseorang, tetap saja keinginan tetap pada keinginan, bukan pada penentuan gitu ya. Kalaupun jadi, ya itulah ketentuan Allah, bukan ketentuan antum, karena bukan pilihan antum, tidak. Ya itu ketentuan Allah itu. Apapun yang Allah tetapkan, kalau ada yang kebetulan dengan keinginan kita, itu yang terbaik bagi kita. Kalau memang tidak
sesuai dengan apa yang kita inginkan, tahu-tahu Allah berikan. Nah, ada satu ucapan ulama ya, ya Allah, jika engkau kabulkan doaku, aku bahagia. Tapi jika engkau tidak kabulkan doaku, aku lebih bahagia ya Allah. Karena yang pertama itu keinginanku, sedangkan yang kedua adalah keinginanmu, dan itu yang terbaik bagiku. Memang di dalam bab jodoh ini, basicnya adalah iman pada takdir ya. Iman pada takdir. Kita harus itu. Dan gak boleh resah loh mas masalah jodoh ini. Karena dia sudah dijamin oleh Allah. Yang membuat kita resah ini kan cuma satu. Yang gak ada jaminannya dari Allah. Iman kita. Gitu. Kalau masalah jodoh, masalah harta, insya Allah itu sudah ada jaminannya dari Allah. Kita cuma tinggal cari aja. Wa khalaqnakum azwaja. Sudah ada tuh pasangan kita. Yang nggak ada jaminannya dari Allah cuma satu, iman kita. Masya Allah. Sibukkan dirimu, jangan sibukkan dirimu dengan mencari. Kalau akhwat ya, tapi sibukkan dirimu untuk memantaskan dirimu untuk dicari. Masya Allah. Ya, jadi itu loh. Itu cara untuk mencari jodoh itu lebih cepat. Tapi ya namanya yang saya tahu ya, mesti kayak lingkungan juga kan sama gitu. Kalau mau menikah tuh selalu yang diomongin tuh selalu masalah ketakutan nanti gimana ya kalau nikah, makannya gimana, tempat tinggalnya, terus ya hal-hal seperti itu gitu. Iya, ya wajar itu ya. Jadi persepsi itu kan tergantung dengan kapasitas pemahaman kita. Ya. Jadi masalahnya itu bukan apa ya. Disitulah kita harus mengilmui apa yang kita inginkan. Mengilmui ibadah kita. Kalau kita yakin menikah itu ibadah, maka wajib kita ilmui. Dan ilmu itulah yang akan meluruskan mindset itu. Disitulah kadang-kadang kalau kita ingin beribadah, sholat itu kan wajib. Tapi wajib juga memahami tata cara sholat, zikir-zikir sholat. Kalau kita paham menikah ini wajib, paham tidak kita tentang pernikahan ini? Jangan-jangan nanti kita jadi suami kebetulan, istri kebetulan gitu, bukan istri betulan gitu. Karena memang, suami istri kebetulan ya. Iya. Kebetulan nikah maksudnya berarti. Iya, bukan istri betulan gitu. Karena nggak ada loh mas yang lulus dari fakultas pernikahan di antara kita ini. Itu bukti ketidakseriusan kita itu ya. Kecuali lulus kunika ya, insya Allah mindsetnya udah lurus itu. Wah mantap. Nih teman-teman harus ikut kunika nih. Itu 2 kali materi malahan masalah paradigma itu kita bahas. Karena itu paling berat ya. Dan kita yakin di semua permasalahan rumah tangga diawali oleh paradigma yang salah tentang pernikahan. Ada yang menganggap nikah itu bahagia, salah. Karena nggak mungkin. Saya sudah menikah, tapi tidak selamanya kita bahagia. Rasulullah melarang, sahabat mengatakan ar-rafahiyah wal banin. Semoga engkau bahagia, banyak anak, banyak rezeki. Dilarang oleh Nabi. Bukan begitu doa. Oh gitu. Itu yang meracuni pengantin itu. Salaman, bahagia ya, samawa ya, samara ya. Itu yang meracuni pengantin itu. Kenapa? Seolah-olah kata pengantin, oh ternyata menikah itu bahagia, menikah itu bahagia. Ternyata setelah dia alami, setelah dia jalani, kok begini? Nggak seperti yang diucapkan oleh mereka yang jabat tangan pada waktu aku di pelaminan. Jadi jangan salah, banyak yang dosa loh ketika keundangan itu. Ngeracuni pikiran pengantin gitu. Seolah-olah menikah itu untuk bahagia. Tapi kenyataannya tidak selamanya kita bahagia dalam menikah. Yang benar itu doa yang disampaikan oleh Nabi. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu di saat bahagiamu. Wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu di saat susahmu. Jadi itu nggak masalah mau susah, mau bahagia. Ya begitulah rumah tangga. Yang penting berkah gitu. Di saat bahagia berkah itu syukur. Di saat susah berkah itu sabar. Khalas. Ya itu. Itu ya doanya ya. Karena kan kalau kita ketemu sama teman-teman atau mungkin sama Pak D, Pak Le dan lain-lain ya, om tante gitu, udah nikah aja, pokoknya nikah tuh nanti rezekinya tiba-tiba langsung banyak gitu. Ya, itu janji Allah ya. Kalau kita siap menikah, bukan mau menikah. Saya bedakan mau dan dengan siap ini karena memang butuh pemahaman, butuh persiapan finansial, fisik, kemudian keilmuan gitu ya.
itu memang harus disiapkan. Dan itulah yang membuat kita itu menghadapi masalah itu bisa survive. Karena kita sudah paham ya, bahwa realita pernikahan itu nggak akan lepas dari ujian masalah. Kita sudah siap duluan. Nah, yang kita cari itu keberkahannya. Kalau toh kita bahagia dalam rumah tangga, yuk kita syukuri. Kalau toh kita juga ada masalah, yuk kita sabari gitu. Jangan sampai masalah kita tabung, nggak kita selesaikan juga. Itulah pentingnya di dalam paket yang kita tawarkan dalam Kunika ini ada konseling, ada pranikah, edukasi gitu ya. Ada itu sangat terkait sebetulnya. Karena orang yang selesai ikut pranikah pun nggak akan mungkin lepas dari masalah, pasti juga dapat masalah. Dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai tempat masalah gitu ya. Kalau kita nggak mau ada masalah, ya minggat aja di dunia ini gitu. Hidup masalah terus ya. Iya. Iya. Tapi masalah itu kan ada untuk menyempurnakan kebaikan kita, menghapus dosa kita, ngetes iman kita. Karena nggak mungkin masuk surga tanpa ada masalah kita hadapi. Jadi setiap kita yang punya keinginan masuk surga, 214 Al-Baqarah itu, pasti kita dapat masalah. Ustadz pun ada masalah gitu ya. Dalam rumah tangganya nggak mungkin nggak ada. Rasulullah aja ada masalah, mana apalagi kita. Yang penting dunia ini tempat kita menghadapi masalah. Dunia ini tempat kita berbuat baik. Bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Itu yang penting. Dalam pernikahan itu, ikhlaslah untuk mencintai. Karena Allah. Bukan karena cinta pasangan kita. Kalau kita mencintai pasangan kita karena cintanya, pasti kita kecewa. Tapi cintai pasangan kita karena cinta kita pada Allah. Maka Allah akan menumbuhkan cinta di hatinya untuk kita. Ini apa yang paling penting kita dalam mindset paradigma itu, hidup ini di dunia ini untuk berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Jadi dalam rumah tangga kadang-kadang kebaikan kita itu tidak dihargai oleh pasangan kita. Kadang-kadang. Disitulah pemahaman kita, dunia ini memang bukan tempat kita menikmati kebaikan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan kita akan kita petik di akhirat, bukan di dunia. Di saat kita telah mengabdi setulus-tulus hati gitu ya, melakukan semua apa yang kita tumpahkan dalam bukti cinta kita. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Respon pasangan kita itu kadang-kadang nggak sesuai. Disitulah kita mengatakan, memang di sini tempatku berbuat baik, bukan tempatku menikmati kebaikanku. Oke. Kalau menanggapi apa ini teman-teman mungkin yang lagi tren ya, tren. Mungkin karena namanya ya ghosting. Oh ya, ghosting. Ini yang lagi suka kena ghosting nih, harus gimana, Tat? Ngilang gitu aja gitu. Ya, Masya Allah ya. Lagi-lagi saya harus ingatkan, ya, refresh imanmu tentang takdir. Dan teruslah berhusnuzon pada Allah. Kalau Allah tidak kabuli proses itu, memang dia bukan yang terbaik untukmu. Memang dia bukan yang terbaik untukmu. Saya katakan bukan yang jelek untukmu, bukan. Memang dia bukan yang terbaik untukmu. Itu keyakinan takdir yang harus kita yakini. Jadi, bagi kita yang jadi korbannya gitu, akhwatnya jadi korbannya itu, dia harus merefresh imannya pada takdir Allah. Dan teruslah berhusnuzon pada Allah. Terlalu banyak hikmah yang akan ia petik setelah ia faham dengan ujian dengan masalah itu. Sama tadi, jodoh itu rezeki, kewajiban kita hanyalah berikhtiar, bukan menentukan. Ya. Jangan kecewa dengan proses ta'aruf yang gagal itu. Karena ta'aruf itu bukan proses pernikahan. Ia hanyalah proses ikhtiar kita untuk mencari yang pas untuk kita. Ya. Sibukkan dirimu untuk memantaskan diri untuk dicari. Tapi janganlah sibuk untuk mencari gitu. Oke. Sibuk memantaskan diri untuk dicari. Masya Allah. Keren. Ya. Itu harus dipahami oleh yang mungkin, karena orang-orang yang seperti itu tuh kan kenapa terjadi lari dari kenyataan itu
dia itu niatnya yang tidak ikhlas. Dia hanya mau nikah, bukan siap nikah itu. Atau ta'aruf dia itu nggak sempurna. Ta'aruf dia nggak sempurna. Ya. Oh, ini nasihat untuk orang yang suka ghosting berarti ini. Iya. Jadi antum itu kadang-kadang ta'aruf kita nggak sempurna sehingga langsung deal gitu ya. Ya itu bahaya itu. Injury time hilang gitu. Setelah dia tahu tidak sesuai dengan ekspektasi, hilang. Itu sebetulnya karena ta'arufnya nggak sempurna gitu. Sehingga ada ekspektasi yang terlalu tinggi dan dia tidak siap menerima kenyataan itu. Itu biasanya seperti itu, orang idealis tapi nggak realis gitu. Sehingga dia lari dari kenyataan. Jadi banyak sekali yang mesti kita pahami kenapa dia menghilang. Satu ya, kita yakini itu takdir Allah, bahwa memang dia bukan terbaik untuk kita. Yang kedua, memang terlalu banyak masalah yang tidak boleh kita harus banyak. Ya, kalau kita terus korek-korek, kita nanti juga yang gelisah. Karena kita akan menanggung masalah orang lain. Ya sudahlah, tawakal aja kepada Allah. Jangan dianggap itu sebagai sebuah musibah dalam hidup ini. Fokus pada nikmat Allah yang lebih banyak. Jangan fokus dengan situasi dan kondisi seperti itu. Itu hanya sekali dua kali kok dalam hidup kita. Insya Allah. Ya, buat teman-teman silakan kalau mau tanya jawab, boleh ya nanya-nanya. Boleh, udah silakan. Silakan bisa tulis di kolom pertanyaan, ditulis pertanyaan, dipencet aja kalau mau nanya. Tapi ini sudah ada yang bertanya nih, Kak Helen katanya, Ustadz kalau mau ikut kunika nih, konseling antum, cuman untuk menambah ilmu tentang pernikahan aja, itu bisa, Tat? Oh sangat. Justru ilmu dulu, kan begitu kan dalam agama, al ilmu qabla al amal gitu ya. Ilmu itu sebelum kita action gitu, sebelum beramal. Dalam Islam ini ada 4 etape yang mesti kita lalui sebelum kita action gitu, sebelum kita berbuat gitu. Yang pertama pelajari, yang kedua pahami, yang ketiga yakini, yang keempat baru amalkan. Jangan coba-coba memahami sesuatu, mempelajari sesuatu langsung amal gitu, nggak bisa. Bisa pelajari, pahami, yakini, action. Ya, makanya saya sepakat dengan Helen, meskipun belum mau nikah, monggo. Ya, nanti justru kita belajar pernikahan itu Allah akan memuluskan terbukanya jodoh kita sebelum kita berdoa pada Allah. Jadi saya rasa rayuan tanpa kata itu, rayuan pada Allah tanpa kata itu, belajar itu. Sebenarnya kita kayak lagi berdoa kepada Allah ya malahan ya. Ya kayak sepertinya kita gitu. Mana ada orang yang nggak mau haji, mana ada orang yang nggak mau umroh. Tapi kenapa kita nggak belajar umroh, nggak belajar manasik gitu? Ya, bukti kita nggak serius, pingin haji, pingin umroh gitu. Semestinya sama. Kalau ingin menikah, belajar nikah dulu agar Allah buka itu peluang itu. Saya sepakat dengan Helen, nggak apa-apa, insya Allah. Oke, nggak apa-apa ya, silahkan. Tapi Dan kalau kita, di luar Bali bisa, Tat? Bisa. Kita akan 11 April ini akan kita buka kelas pranikah virtual. Silahkan buka Kunika IG kita, di situ ada semua informasi tentang itu. 11 April besok kita akan buka pendaftaran untuk kelas pranikah virtual. Silahkan semua teman-teman yang akan mengikuti di kelas pranikah virtual kita. Ya. Langsung bisa follow juga ya di Instagram Kunika, mungkin infonya bakal lebih lengkap. Ada yang nanya lagi nih, Tat. Ustadz, kan udah istikharah nih, tandanya kalau memang dia jodoh kita tuh apa ya? Ya, ini penting. Ini saya mohon maaf ya kalau saya tersenyum alias ketawa dulu ya. Kenapa nih? Ini pengalaman. Okay. Banyak salah persepsi tentang istikharah. Ada orang anggap istikharah itu dikabulkan Allah kalau muncul dalam sujudnya, dalam rukuknya, dalam iktidalnya, laki-laki yang diinginkannya gitu. Atau akhwat yang diinginkannya. Saya bilang kalau sampai dia muncul dalam sholat itu bukan sholat. Ya, itu mengingat dia gitu.
Ya, jadi ikhtiar istikharah itu harus diawali dengan ikhtiarah. Ikhtiarah. Ikhtiaroh. Wah. Ikhtiarah. Ya. Malah baru denger nih, ikhtiaroh. Ya, harus ada usaha dulu, Mas. Pilih dulu. Jangan sholat istikharah, siapa aja lah yang muncul. Jangan. Pilih dulu siapa yang mau kita sajukan pada Allah. Jangan sampai kita itu kayak gelap, pokoknya nekat sholat istikharah. Yang penting siapa aja yang muncul, itu jodoh aku. Jangan. Jangan, ya. Mesti ada istikharah. Ikhtiarah. Harus ada pilihan dulu. Ya, harus ada pilihan. Ya. Dan itu pilihan itu boleh lebih, ya. Boleh lebih. Itu ini kaitannya dengan Allah, ya. Ya. Bukan kaitannya dengan manusia. Yang kedua, istisyarah. 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 Istisyarah itu cross check, mencari tahu, mencari data, memahami dia. Jangan sampai kita istikharah sebelum tahu siapa yang akan kita ajukan pada Allah. Jadi sebenarnya orang yang istikharah itu setelah dia istisyarah, meminta pendapat kepada temannya, kepada ustadznya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Jangan kenal sama orang istikharah, kenal sama orang istikharah, lihat orang di Facebook istikharah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi istikharah itu awali dengan ikhtiarah. Pilih siapa yang kau inginkan. Dilanjutkan dengan istisyarah. Ya, cari data, cari informasi tentang dia sebanyak-banyaknya. Kalau di dalam pencarian informasi itu kamu galau antara iya dan antara ada 2, ada 3 pilihan, itu yang kita ajukan pada Allah. Atau tentang seseorang, misalkan satu orang. Tapi di dalam istisyarah kita, di dalam minta pendapat kita pada orang tua, ibu kita mau, bapak kita nggak mau, misalkan. Ya. Ada pilihan lah. Ya, 50-50 atau berapa persen pun ada yang resistensi, ada juga yang setuju. Itulah kesempatan kita ajukan pada Allah. Ya Allah. Ya. Hanya pendapatmu yang aku ikuti, ya Allah. Mana yang engkau ridhoi dari semua pilihan ini, ya Allah. Kalau Allah mudahkan kita dengan yang A, pendapat A, bukan dengan yang A, pendapat A, maka itulah takdir kita. Itulah pilihan Allah. Kalau Allah persulit dengan yang A atau persulit dengan yang B, maka itu bukan takdir kita, itu bukan pilihan Allah. Jadi proses itu ditentukan oleh mudah dan tidaknya proses itu setelah kita istikharah. Bukan ada penampakan dalam bayangan, ya, mimpi gitu. Tersenyum melihat kita, itu bukan. Oh gitu. Itu bukan. Ya. Itu malah jadi fitnah. Kita masih kadang-kadang jatuh kepada zina hati, jatuh kepada hal yang ya halusinasi, imajinasi gitu ya. Atau mungkin itu jin ya, setan. Bisa saja, apa saja bisa itu ya. Makanya di dalam sholat istikharah itu pastikan ikhtiarah, istisyarah, baru istikharah. Oh gitu ya. Berarti bukan awalnya langsung udah istikharoin aja. Oh, nggak bisa. Oh kayak gitu ya. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Mbak Tina ya. Karena buat meyakinin hati. Tadi kayaknya jawabannya juga sama ya, Tat ya. Oh, Tat, ada yang nanya lagi Mbak Sita nih, Ustadz, untuk proses ta'aruf, bolehkah berkomunikasi via email tanpa ada perantara? Kita di Kunika tidak izinkan. Ya. Kita akan izinkan apapun boleh ditanyakan asalkan melewati pendamping. Kenapa? Saya yakin kita akan jujur, saya yakin kita akan benar menjawab, tetapi kita akan sulit menjaga hati kita. Ya. Jadi hanya saddu zara'i aja, hanya menjaga kemungkinan. Kan kalau iman kita lagi menguat, kita bisa niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Tapi kalau kita lagi galau, waduh, disitulah setan itu bisa actingnya beraksi gitu ya.
Ya, acting kan ya email sebenarnya cuma media aja ya tadi ya. Email, WA kan sebenarnya sama ya berarti ya. Iya, iya. Email sekali diterima, besok 7 emailnya masuk lagi. jadi, jadi panjang. Iya, iya. Oke, ada Kak Ayung. Ustadz izin tanya, jika saya ikut akun ta'aruf di Instagram, Iya. tapi tidak ada pendamping ketika ada akhi yang mengirimkan CV, bagaimana? Nggak ada pendamping nih, ta'aruf. Ya, itu kan namanya nggak istisyarah. Oh, oke. Istisyarah itu harus minta pendapat, minta pandangan. Sebab menilai pasangan itu, ingat ya tadi bahasanya, tatap ia dengan matamu, fikirkan ia dengan akalmu, dan putuskan ia dengan imanmu. Di dalam memikirkan dengan akal itu, disitulah ruang kita untuk bisa bertanya, bisa meminta pendapat, bisa mengajukan pertanyaan pada ustadz, pada orang tua, pada teman, pada sahabat. Itu di dalam ruang kita mencari tahu. Nah, itu hak akal kita. Hak akal kita untuk mengetahuinya dengan baik, dengan benar. Tapi, akhi, jangan coba-coba ya. Kita dalam proses ta'aruf itu ada 2 kondisi manusia yang kadang-kadang gagal dalam ta'aruf. Yang pertama dalam kondisi jatuh cinta. Yang kedua dalam kondisi terpaksa. Meskipun dia ta'aruf itu akan susah. Ya. Kalau yang jatuh cinta itu dia susah objektif. Gimana dia mau objektif? Semuanya sudah terasa coklat kok. Baik coklat gitu, buruk juga coklat. Yeah. Jadi susah objektif. Kalau udah jatuh cinta itu susah objektif. Kalau terpaksa juga susah objektif. Ya, karena dia memikirkan asal ibu senang, asal bapak senang, ya, asal keluarga senang, ya itu juga susah objektif. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin tadi juga menjawab Mbak Bliss juga. Ini ada pertanyaan dari Kak Rio. Apakah sebaiknya kita menyelesaikan kuliah dulu atau proses ta'aruf dulu, Tat? Akhirnya tergantung kondisi. Antum lagi posisi wajib nikah atau dalam posisi sunnah menikah atau dalam posisi mubah menikah. Jadi tergantung kondisi kita masing-masing gitu ya. Kalau kondisi memang sudah kronis gitu ya, oh kayak penyakit ya, mohon maaf ya, bukan kronis, udah ngeblot gitu, udah nggak ketahan lagi, sudah nggak usah nunggu selesai kuliah. Ya. Karena itu susah otak itu dipakai berpikir kalau nggak nikah dulu itu. Nggak selesai skripsi itu kalau nggak nikah dulu. Kepikiran terus. Kepikiran terus ya, jadi sebaiknya antum nikah dulu, ya bikin buku tentang pengembara cinta gitu dalam fisabilillah gitu, supaya luapan harapan antum ketika menggebu-gebu luar biasa kalau kita ungkapkan itu pengalaman itu. Menikah lebih baik dibandingkan kalau memang sudah waktunya mendesak. Tapi kalau sudah antum masih enjoy, ya masih menikmati, menyelam lautan ilmu itu masih lebih sedap gitu, ya sholas, antum lanjutkan dulu pernikahan. Nggak terlalu wajib. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita itu susah. Ya, sudah terlanjur, ya, sudah, ya gimana, itu harus diputuskan secepatnya. Ya, berpisah atau menikah. Gitu. Berpisah atau menikah ya. Pilih yang mana nih teman-teman nih? Kan ini ada... di dalam Islam, di dalam Islam itu kan ada juga itu perceraian karena cinta, Mas. Maksudnya gimana tuh? Kan biasanya kan perceraian karena benci ya. Nah ini dalam sejarah Islam itu ada perceraian karena cinta. Ketika karena cinta malah cerai ya? Malah cerai. Ketika Abdullah bin Abu Bakar menikah dengan Atikah. Nah, Atikah ini kan cantik ya. Sehingga Abdullah bin Abu Bakar ini setiap waktu sholat telat gitu. Karena Abu Bakar lewat cengengisan aja guyon sama istrinya tuh. Si Abdullah itu. Berkali-kali diingatkan oleh ayahnya Abu Bakar. Boleh kalian bermesraan tapi jangan mengganggu waktu sholatmu.
Sampai berkali-kali diingatkan, sampai Abdullah ini nggak sholat berjamaah subuh. Besoknya diceraikan oleh Abu Bakar. Diceraikan oleh Abu Bakar sehingga mereka sama-sama sakit berdua, ya sampai kritis itu, sehingga kemudian mereka diamati, ditelaah oleh Abu Bakar, ya ternyata mereka sudah siap untuk menikah lagi, dinikahkan ulang oleh Abu Bakar setelah mereka sudah sama-sama siap lebih mencintai Allah dibandingkan cinta mereka berdua. Masya Allah. Dengan yang sama ya, Tat ya? Dengan yang sama. Silakan antum lihat dalam sejarah itu bercerai karena cinta. Karena mereka cuma satu masalahnya, level cinta mereka itu salah. Level cinta mereka pada manusia bukan level cinta mereka pada Allah. At-Taubah ayat 24 itu menerangkan tentang level cinta dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Terus ada Kak Amirif ya, pengen nanya nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz Nur nih, boleh nggak mensyaratkan kepada pria yang ingin menikahi kita kalau dia harus punya pekerjaan dulu? Oh iya, wajib itu. Oh wajib malahan ya? Oh iya, menikah itu kan sebelum menikah harus cari laki-laki yang ada apanya, Mas. Bukan Carilah, apa adanya. Bukan apa adanya, bukan. Nanti kalau sudah jadi istrinya baru kita terima dia apa adanya. Catat ya, sebelum menikah cari pasangan yang ada apanya. Ada imannya, ada hartanya, ada pajironya, itu boleh. Boleh. Ada fortunernya. Ada fortunernya. Ya. Tetapi kalau sudah jadi matre suamimu, dong berarti. Yang penting level proporsionalnya jelas. Lebih porsi agama lebih gede dibandingkan itu. Nggak apa-apa karena fortuner tapi dia kuat imannya gitu. Jadi kalau sudah kita mencari pasangan yang ada apanya, ada imannya, ada hartanya, ada ilmunya, itu mesti itu. Jangan mencari suami yang apa adanya. Nantilah kalau istrinya terima ia apa adanya. Baru. Jangan tuntut ia sempurna, tapi terimalah ia dengan sempurna. Kalau sudah jadi suamimu, kalau sudah jadi istrimu. Tapi kalau belum jadi suamimu, masih jadi calonmu, cari yang ada apanya. Jadi konsep Islam itu begitu. Makanya sampai disebutkan oleh Nabi tungkahul mar'atu li arba'. Jadi harus uti-uti. Cari yang ada apanya, jangan terima apa adanya gitu. Nantilah kalau sudah resmi jadi suami, istri, baru terima ia apa adanya. Ya. Jadi boleh ya kita mensyaratkan pekerjaan ya teman-teman ya. Boleh. Oke. Tetapi pekerjaan itu kan kalau pengalaman saya tidak mesti juga dengan pekerjaan yang harus jadi pegawai, tidak. Makanya di dalam ta'aruf itu kadang-kadang akhwat itu minta si ikhwan itu mempresentasikan tentang finansial yang akan dia geluti gitu ya. Itu biasa dalam proses ta'aruf kita itu ada momen khusus itu. Ikhwan itu menjelaskan tentang pekerjaan dia. Wih, kayak ujian skripsi. Deg-degan ya, dibuka semua berarti ya, Tat ya? Oh iya. Ini tentang syaratnya ada lagi nih, Tat, yang nanya. Itu Kak Arsif. Apa ketika pengen ta'aruf juga kita mensyaratkan calonnya itu enak dipandang dalam tanda kurung adalah cantik? Kan hadis kan begitu, akhi. Tungkahul mar'atu li arba'. Nikahilah wanita karena cantiknya. Nggak masalah. Yang penting porsinya itu lebih banyak pada imannya gitu. Jangan cantiknya duluan baru imannya, jangan. Imannya duluan baru cantiknya. Apalagi perempuan kan. Perempuan itu memilih laki-laki nggak bisa. Cuma imannya. Kan gini tuh Mas. Aku tenang karena imanmu, aku senang karena uangmu. Ya gitu rumusnya. Gimana? Ulang lagi. Aku tenang karena imanmu, aku senang karena uangmu. Oh, udah rumus itu. Udah rumus itu ya. Itu udah sunatullah ya. Wah iyalah, mana bisa.
mana ada akhwat bahagia kalau dia cuma dikasih iman gitu ya. Oh gitu. Kecuali, Karena iya. mungkin akhwat karena tidak mengenal warna kulit ya, tapi warna duit ya. Enggak juga, jangan begitu. Ya. Oh enggak, bercanda. Ya. Enggak, itu naluri, itu tabiat manusia itu begitu. Oke, itu naluri. Tetapi ya, iman kitalah yang akan memperlakukan kesenangan itu karena Allah, memperlakukan kenikmatan itu karena Allah. Jadi kita mencintai siapapun karena Allah. Mencintai duit karena Allah itu bagus. Mencintai kekayaan karena Allah itu bagus. Nanti kekayaannya bisa buat akhirat ya. Loh, zuyyina linnasi hubbus syahawati itu kan di situ terbagi tuh mana cinta syar'i, mana cinta ghairu syar'i gitu. Kalau cinta syar'i itu cuma satu bedanya. Kalau cinta syar'i itu karena Allah, apapun boleh kamu cintai asalkan karena Allah. Itu. Itu aja rumusnya itu. Mau cantik karena Allah boleh. Oke. Ini tadi ada yang nanya juga, Kak Indira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langkah yang benar ketika sebelum daftar atau saat mau nador nih untuk langkah untuk menginfokan buat orang tua itu gimana tuh? Langkah yang benar. Ya, pertama pantaskan dulu dirimu jadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Karena itu yang akan memuluskan keridhaan Allah pada kita, karena keridhaan orang tua kita. Jadi bukan masalah kata, kalimat apa yang akan saya sampaikan, tidak. Ya. Seberapa banyak kita doakan orang tua, seberapa banyak kita bahagiakan orang tua, seberapa banyak kita berbakti pada orang tua, itu rayuan kita pada Allah. Kita pantaskan dulu diri kita menjadi anak yang saleh atau anak yang saleh. Yang kedua, pantaskan dulu diri kita sebagai orang yang mandiri di mata orang tua. Jadi orang tua itu sudah nyaman dengan kedewasaan kita. Kita bisa berdikari, kita bisa mandiri, kita bisa. Orang tua sudah menyaksikan nyata itu. Yang ketiga, baru kita peluk orang tua, kemudian awalnya kita minta doa, doakan aku mendapat jodoh seperti bapakku yang hebat. Nah, biasanya ibu kita itu bangga dengan pernyataan kita itu. Oh iya, cari yang kayak bapakmu itu. Aku ini bahagia karena bapakmu. Ya, jadi. Atau aku pingin jadi istri kayak mama, luar biasa, setia, sabar. Jadi sifat-sifat positif orang tua kita angkat gitu, kita ungkapkan. Jadi alasan kita mencari pasangan. Aku itu dalam mimpiku ini tuh pingin sekali cari kayak mama gitu loh. Aku nanti kalau jadi istri, doain ya, aku kayak mau jadi mama ya. Kalau sudah begitu ibu itu udah leleh itu. Ya, leleh. Nah, baru kita ada emang kriterianya hampir kayak papa. Ya. Tapi dia butuh proses untuk sempurna kayak papa. Nah, kita ajukan CV laki-laki itu. Setelah proses-proses itu tadi. Ya. Jadi banyak yang harus kita lakukan sebelum menyampaikan itu. Bahagiakan, pahamkan, ajukan. Bahagiakan, pahamkan, ajukan. Ya. Memang Ustadz Nur ini jago mengambil hati orang tua ya ini kayaknya ya. Wah ini silakan teman-teman kalau mau konseling ke Kunika nih boleh nih nanti ditemenin sama Ustadz Nur. Insya Allah lebih lancar ketemu sama orang tua. Yang penting tahu kesenangannya Mas. Yang penting tahu kesenangannya ya. Meskipun kita nggak punya sepeda, mesti pinjam sepeda gara-gara Kunika ini Mas. Oh gitu. Namanya orang tua itu nyepeda dulu dengan dia. Oh, emang jago ya. Ambil hati emang ini kalimatnya dari tadi dahsyat loh. Quotes-quotesnya banyak banget ya. Ustadz, tapi terima kasih untuk pagi ini dan alhamdulillah kita ngobrol pagi ini ternyata ngobrol santainya sampai siang. Tapi ini saya ngelihat waktunya ternyata sudah 11.24. Iya, kita udah setengah 12. Udah 6 menit lagi zuhur di sini, Mas.
Oh iya. Iya, Nah, di iya, sana iya. udah mau duhur ya. Oh, iya, Jadi setengah kayaknya satu di mungkin sini. Iya, iya. oh di sana setengah satu, betul betul Iya, betul. iya. Jadi kayaknya mungkin kita akhirin dulu ya Tat untuk obrolan untuk hari Iya. ini gitu untuk live Instagramnya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sampaikan terima kasih pada teman-teman Ta'aruf Online Indonesia Ya, dan juga semua teman-teman yang bisa bergabung pada kesempatan. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur pada Allah atas Masya Allah. kebersamaan ini. Alhamdulillah. Ya. Ya. Dari saya dan mewakili dari tim Ta'aruf Online Indonesia juga senang banget untuk pagi hari ini bisa ketemu sama Antum. Jadi Masya Allah. berkolaborasi juga dari Ta'aruf Online sama Kunika. Semoga kolaborasi ini bisa langgeng terus juga bermanfaat ya Ustaz ya untuk kita semua ya. Amin. Amin. Dengan tujuan visi-visi kita yang sama nih. Amin. Insya Allah ya, semoga ya. Baiklah kalau gitu Ustaz, terima kasih. Salam buat teman-teman di Kunika ya. Jazakumullah. Ya. Jazakumullah. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.